Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, syukur alhamdulillah kita bisa tatap muka kembali. Dan tema pada kesempatan kali ini adalah peluang dan tantangan entrepreneurship di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Nah, jadi sebelum kita ke tantangan yang lebih spesifik, kita memiliki beberapa tantangan global ya. Artinya tantangan ini memang terjadi secara global, tidak lagi secara lokal maupun nasional. Yang pertama, kurangnya modal. Modal ini tidak hanya modal material tapi juga imaterial, keberanian, kejujuran itu juga menjadi modal yang sangat penting ya. Kemudian yang kedua adalah banyaknya saingan. Hari ini tuh orang apapun bisa berjualan, bisa melakukan entrepreneur dengan modal, bahkan tanpa modal. Dan ini juga yang pertama ini modalnya memang agak sedikit bersinkron atau tidak sinkron ya. Tapi yang jelas yang kedua ini banyaknya saingan memang di awal tidak memang sangat tampak terlihat ya. Nah, kemudian yang kedua, ketidakmampuan menyesuaikan dengan teknologi informasi IT ataupun tidak melek IT. Padahal era sekarang semua sih memakai gadget gawe ya, tidak mungkin semua orang tidak bisa. Artinya ini bukan lagi alasan, tapi masih banyak para pelaku usaha entrepreneur khususnya dalam bidang pendidikan tidak paham IT. Ini juga ironis sekali ya. Nah, selanjutnya yaitu problem sosial ataupun tantangan personal, kayak kurang percaya diri, tidak yakin, dan beberapa hal yang memang menjadikan itu menjadi pandemi global bahasanya ataupun tantangan global, kira-kira itu. Nah, sedangkan tantangan berikutnya ini tantangan dari personal seorang calon ataupun entrepreneurship itu sendiri. Yang pertama adalah orang yang meremehkan mutu ya, bukan tidak bermutu tapi menganggap mutu itu tidak penting. Kemudian mental yang kedua adalah mental yang suka menerabas jalan pintas, ini juga tidak baik ya. Kemudian selain itu juga tidak confidence, tidak self confident atau tidak percaya diri, inferior ya, tidak superior ya. Kemudian juga tidak memiliki disiplin dalam menjalankan aktivitasnya itu. Dan yang terakhir ini tantangannya adalah orang yang tidak bertanggung jawab, dalam arti orang itu tidak suka dengan mental yang bertanggung jawab. Jadi ini juga tantangan yang harus dihindari oleh seorang entrepreneurship itu sendiri ya. Gimana sih peluang yang bisa ditangkap? Nah, tentu ini sangat banyak sekali peluang ya, karena era sekarang, di era serba cyber saat ini, memudahkan semua aktivitas entrepreneurship itu berjalan. Pertama adalah dengan modal IT. IT ini sangat dibutuhkan, bahkan semua orang sekarang, siapa sih yang tidak punya gadget kan gitu ya, tidak punya gawe, tidak punya Android smartphone. Kemudian yang kedua, online shop ataupun model dengan online marketing yang intinya bisa platformnya apa saja ya, baik nanti e-commerce maupun menggunakan media-media yang lain, termasuk penggunaan ini media cyber, media daring online ataupun layanan pesan. Nah, kemudian yang ketiga adalah reseller, tidak perlu banyak modal. Dengan kita kolaborasi dan sinergi ini memudahkan para calon atau wirausahawan khususnya di entrepreneurship itu untuk memiliki peluang yang besar. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, tidak perlu punya toko. Ini juga sangat gampangannya apa ya, tidak perlu membuat toko dulu, yang penting ada barang dan tinggal promosi gitu aja kan, dan ini sudah dipraktikkan teman-teman sendiri tentunya. Nah, yang terakhir tentu mudahnya promosi dengan jangkauan yang tidak hanya skala kabupaten tapi dunia. Hari ini rekam jejak digital sering dikatakan kejam ya, atau mudah dideteksi. Nah, ini tentu menjadi salah satu peluang yang harus dibaca seorang calon maupun entrepreneurship itu sendiri. Jadi itu kira-kira peluang yang nanti bisa dikembangkan, tentunya bisa Anda riset dan kembangkan sendiri sesuai pengalamannya. Lalu pertanyaannya, apa yang harus ditawarkan?
Saya mencatat ada 3 barang ya. Yang pertama barang fisik ya, nanti bisa berupa buku, peralatan, kemudian barang digital dan layanan, nanti bisa dilihat di slide ini ya. Jadi itu beberapa barang yang bisa ditawarkan oleh seorang teacher planner ataupun calon teacher plannership itu sendiri. Apa sih penyebab kegagalan seorang calon ataupun seorang teacher planner? Tentu banyak sekali, tapi di materi saya jelaskan yang pertama memang dia kurang memiliki kemampuan manajerial. Ini penting karena mau tidak mau meskipun skala kecil itu bisa menentukan kesuksesan. Kita bisa belajar dari para Chinese yang memang uang 50-100 rupiah itu dirumati, karena itu menjadi salah satu indikator manajemen yang bagus. Kemudian tidak terlalu banyak pengalaman, kurang fokus, tidak serius, sampai nanti pada anti perubahan, dan ini memang menjadi momok bagi calon maupun teacher plannership itu sendiri. Sedangkan penyebab kesuksesan itu saya mencatat cukup 3 sebenarnya. Pertama adalah kemauan dan kemampuan. Ini penting. Orang kadang mau tapi tidak mampu, ada yang mampu tapi kadang tidak mau. Maka syarat mutlak untuk sukses tentunya seorang teacher planner harus memiliki kemauan dan kemampuan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah bakat, minat atau tekad yang kuat. Ini juga sangat diperlukan ketika sudah mau dan mampu itu sendiri. Yang terakhir adalah pintar membaca peluang. Nah, ini 3 aspek pokok yang memang bisa dikembangkan. Tentu ini nanti bisa dibarengi dengan adanya modal, jaringan, relasi, inovasi dan lain sebagainya. Tapi kira-kira nanti bisa dikembangkan sendiri. Jadi itu untuk mata kuliah teacher plannership dasar dengan materi tantangan dan peluang teacher plannership di era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen serta tekan tombol lonceng. Jika ada pertanyaan silakan komentar di kolom bawah.